perkenalkan nama aku Ajeng Kumbang Victoria Regia, salah satu mahasiswa di jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota di Institut Teknologi dan Sains Bandung. Nah, kali ini aku mau ceritain resensi dari film Flatliners tahun 2017. Film ini disutradarai oleh Niels Arden Oplev, lalu pemeran utamanya itu Ellen Page sebagai Courtney, Diego Luna sebagai Ray, Nina Dobrev sebagai Marlo, James Norton sebagai Jamie, Kiersey Clemons sebagai Sofia. Nah, film ini keluaran Sony Pictures dan Columbia Pictures. Film ini dirilis pada tanggal 29 September tahun 2017 dan berdurasi 110 menit. Nah, film Flatliners ini merupakan film remake dengan judul yang sama pada tahun 1990. Bercerita tentang 5 orang mahasiswa yang melakukan eksperimen yang membuat jantungnya berhenti berdetak dan merasakan kematian sementara. Courtney, Ray, Marlo, Jamie, dan Sofia yang sedang koas di salah satu rumah sakit. Nah, pada suatu hari, ada pasien yang sedang mengalami kecelakaan, lalu dibawa ke rumah sakit tersebut. Lalu, jantung pasien itu sempat berhenti sebentar, kemudian jantungnya itu kembali lagi. Courtney yang melihat kejadian tersebut benar-benar penasaran, sebenarnya apa sih yang terjadi saat jantung kita tuh berhenti berdetak? Kenapa nggak langsung mati? Kenapa mengambang? Kenapa ada cahaya putih? Kenapa merasakan ketenangan itu? Pengalaman apa itu sebenarnya? Apakah itu kimiawi atau sesuatu yang lain? Bisakah kita petakan dan kita jabarkan? Bagaimana jika kita dokumentasikan? Apa yang terjadi setelah kita mati? Apakah ada afterlife? Pertanyaan-pertanyaan itu yang sering muncul di kepala Courtney saat melihat pasien yang meninggal. Nah, akhirnya Courtney mengajak dua temannya, yaitu Jamie dan Sofia, untuk membantu dia dalam melakukan eksperimen yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Sebelum melakukan eksperimen ini, tentu aja Courtney memberitahu Jamie dan Sofia bagaimana cara kerjanya. Apa yang terjadi ketika jantung Sofia berhenti berdetak, dan bagaimana cara mengembalikan jantung Sofia seperti semula. James dengan senang hati membantu Courtney untuk melakukan eksperimen ini, tapi Sofia tuh takut, dia tuh nggak berani, dia tuh nggak mau main-main sama kematian seseorang. Namun dengan sangat terpaksa, akhirnya Sofia mau membantu Courtney dalam melakukan eksperimen ini. Eksperimen ini dimulai dengan menggunakan berbagai alat perekam medis di kepala dan bagian badannya. Kemudian disuntikkan cairan yang membuat detak jantungnya itu melemah perlahan. Nah, saat eksperimen itu, jantung Courtney berhenti berdetak dan Courtney tak sadarkan diri. Saat eksperimen ini terjadi, masa lalu seseorang akan kejadian tak menyenangkan itu muncul. Saat Courtney tak sadarkan diri, dia tuh mengingat kejadian atas kesalahannya saat Courtney membawa mobil bersama adiknya dan tak sengaja belok hingga membuat adiknya itu meninggal di sungai. Setelah beberapa saat, James mencoba membangunkan Courtney. Namun karena rasa panik, Courtney tak kunjung bangun. Sofia yang melihat Courtney tak kunjung bangun, panik dan segera menghubungi temannya, Ray, untuk datang membantu membangunkan Courtney. Tanpa pikir panjang, Ray langsung datang membantu James untuk menyadarkan Courtney. Marlo yang tak sengaja melihat Ray yang terburu-buru langsung mengikutinya. Setelah berbagai cara dilakukan dengan bantuan Ray, akhirnya Courtney sadar. Marlo yang melihat kejadian tersebut langsung masuk ke ruangan dan bertanya, sebenarnya apa yang telah terjadi? Setelah Courtney sadar, mereka berlima melihat rekaman medis yang terjadi pada otak Courtney. Seperti ada kilatan-kilatan kecil di bagian otak Courtney saat ia tak sadar, menandakan bahwa ia mengingat masa lalunya. Hal-hal aneh juga terjadi pada Courtney, yaitu kayak dia tuh jadi semakin pintar dalam kedokteran dan ingatan-ingatan lamanya itu semakin kuat. Seperti saat dia bermain piano lagi setelah sekian tahun. Dia juga dapat mengakses semua ingatan yang telah dia pelajari. Tentu saja dari eksperimen ini tuh ada efek sampingnya. Kayak si Courtney ini merasakan halusinasi oleh adiknya yang meninggal karena kecelakaan saat Courtney membawa mobil. Nah, selanjutnya, Jamie yang penasaran juga mencoba eksperimen yang sama seperti Courtney dan berhasil untuk kedua kalinya.
Lalu kegilaan dan kesamaan frekuensi pada Jamie dan Courtney terjadi, seperti saat bermain salju di tengah malam dan tidak menggunakan baju hangat. Marlo memberitahu Jamie bahwa mereka tuh otaknya tuh sama-sama statis. Bedanya, Courtney fokus pada masa lalu dan Jamie fokus pada masa sekarang. Terkadang juga Jamie merasakan halusinasi oleh anaknya saat berhubungan dengan mantan pacarnya karena ingin melakukan aborsi. Nah, karena penasaran juga, Marlo akhirnya ikut melakukan eksperimen ini yang ketiga kalinya dan berhasil. Saat kejadian berlangsung, ia mengingat kejadian saat tak sengaja memberi obat yang salah pada pasien bernama Cyrus dan membuatnya meninggal. Marlo hampir tak terselamatkan karena terlalu hanyut dalam ingatannya. Nah, saat Marlo sadar, Sofia tiba-tiba datang dan bersikeras ingin mencoba eksperimen tersebut. Tapi Ray melarangnya karena Ray tuh ngerasa ini tuh udah terlalu jauh. Udah 3 orang yang melakukan eksperimen ini berhasil sih, tapi efek sampingnya itu nggak main-main. Tapi si Sofia ini maksa banget karena dia tuh ngerasa nggak adil, nggak dapet tambahan wawasan dan keuntungan akademik. Si Ray ini sebenarnya dari awal tuh emang gak setuju sama eksperimen ini. Karena dapat membuat seseorang meninggal dan kematian itu bukan main-main. Akhirnya dengan sangat terpaksa, Sofia melakukan eksperimen tersebut. Setelah eksperimen tersebut untuk keempat kalinya, mereka berlima hampir ketahuan petugas dan berhasil kabur. Nah, kesamaan frekuensi ini terjadi pada Courtney, Jamie, Marlo, dan Sofia. Nah, Ray ini enggak karena dia tuh gak melakukan eksperimen ini. Makin lama, halusinasi yang dialami Courtney ini makin gila karena sering banget dihantui sama adiknya yang telah meninggal. Tentu aja ini tuh bagian dari halusinasi yang parah. Akhirnya, Courtney tewas karena jatuh dari tangga rumahnya. Marlo, Jamie, dan Sofia merasakan hal yang sama seperti Courtney, yaitu halusinasi oleh orang yang mereka sakiti. Jamie dan Sofia berinisiatif untuk meminta maaf kepada orang yang telah mereka sakiti. Nah, mereka tuh merasa lebih lega saat udah meminta maaf sama orang yang telah disakitinya. Marlo yang masih dihantui oleh masa lalunya itu berinisiatif melakukan eksperimen yang kedua kali bagi dirinya. Teman-temannya tuh langsung mencari Marlo dan menemukan dia tak sadarkan diri di ruangan tempat mereka melakukan eksperimen. Ternyata, Marlo melakukan eksperimen tersebut untuk meminta maaf kepada Cyrus. Teman-temannya berusaha menyadarkan Marlo dan hasilnya nihil. Marlo mendengar ucapan dari Courtney bahwa ia harus memaafkan dirinya sendiri. Lalu Marlo terbangun karena Ray menyuntikkan cairan dan mengejutkan jantung Marlo. Marlo segera berbicara kepada dekan dan menceritakan bahwa ia telah tidak sengaja membunuh pasien bernama Cyrus. Pada akhirnya, keadaan semakin membaik dan setelah mereka minta maaf dan mengakui kesalahan mereka, halusinasi yang mereka alami juga makin berkurang dan perlahan menghilang. Para dokter muda ini mengakui bahwa eksperimen ini sangat berbahaya dan bukan untuk main-main. Mereka telah merasakan efek samping dari eksperimen ini, yaitu halusinasi hingga kematian yang dialami Courtney. Seandainya Courtney tidak melakukan eksperimen ini, Courtney pasti masih hidup. Tapi dalam eksperimen ini juga, mereka belajar arti memaafkan pada seseorang dan bagaimana cara mengakui kesalahan mereka. Nah, itu sedikit cerita dari film Flatliners tahun 2017. Tentu aja dalam suatu film itu pasti ada kelebihan sama ada kekurangannya. Nah, kelebihan yang pertama, kelima pemeran utama ini mengajarkan kita kebersamaan. Jadi itu dari awal sampai akhir diceritain kalau mereka berlima itu benar-benar selalu bersama hingga akhir gitu. Kedua, jalan cerita dari film ini juga nggak terlalu berat, jadi kalian bisa nonton sambil santai gitu, sama teman-teman juga enak. Nah, dari film ini juga kita dapat belajar bagaimana cara meminta maaf dan memaafkan diri sendiri. Yang keempat, film ini juga mengajarkan kita bahwa tidak ada jalan instan untuk mendapatkan kepintaran. Belajar dan berusaha adalah jalan satu-satunya. Ini yang dialami sama Sofia. Merasa dia tuh kurang cerdas.
Padahal kalau Sofia belajar dan berusaha lebih giat lagi, Sofia pasti bisa setara sama teman-temannya. Nah, yang terakhir itu, bersikap jujur merupakan hal yang harus selalu dilakukan. Nah, kekurangan dalam film ini itu, yang pertama, terlalu banyak basa-basi di awal film. Jadi tuh terlalu banyak diceritakan masa lalunya si Courtney. Terus yang kedua, visual dan efek suara terkesan biasa aja. Karena ini bukan merupakan film horor, efek suaranya juga nggak terlalu mendramatisir. Tapi ada beberapa scene juga yang cukup mengagetkan kalau kalian nonton pertama kali. Nah, karakter yang ada di film ini juga nggak terlihat menonjol. Ada juga yang perannya itu nggak penting sama sekali. Nah, mungkin segitu aja resensi dari film Flatliners tahun 2017 versi aku. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa di like videonya. Terima kasih banyak. Dadah.